Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Formato 2022. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Miftah, kembali lagi bersama kami dalam podcast Formato di episode yang ketiga. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas topik tentang produktif berorganisasi bersama narasumber hebat kita yang akan menemani kita pada hari ini. Dengan mengusung tema bersama melangkah menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif berorganisasi. Nah, narasumber hebat kita pada hari ini adalah Kak Dewi Indah Wilujeng. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang nih. Mungkin Kak Dewi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman bisa kenal sama Kak Dewi. Silakan Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Indah Wilujeng, mahasiswa D4 Tata Busana angkatan 2019. Wah, ya halo Kak, salam kenal ya. Iya, halo Ini juga kita Kak baru Miftah. pertama kali ketemu ya Kak ya. Iya, betul Iya. sekali. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat dan juga lebih bersemangat. Alhamdulillah, semoga semangat terus ya Kak ya dalam menjalani kegiatannya. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak nih ke Kak Dewi karena telah bersedia dan berkenan meluangkan waktunya menjadi narasumber pada podcast kami. Oh iya Kak, sekarang ini Kak Dewi sudah semester berapa Kak? Semester 7. Semester 7. Angkatan 2019 ya berarti? Iya, betul Waduh, sekali. udah sibuk-sibuknya nih ya teman-teman. Nah, sekarang Kakak lagi ada kesibukan atau kegiatan apa nih yang dijalankan sekarang di semester 7 ini? Kalau semester 7 ini mahasiswa vokasi lebih tepatnya itu lebih diutamakan ke KKN ya. KKN kita tetapi lebih diutamakan ke KKN tematik atau di prodi saya, prodi Tata Busana itu lebih dialihkan ke kewirausahaan. Jadi untuk saat ini lebih fokus aja ke kewirausahaan dan juga kebetulan saya mengikuti program MSIB dari Kampus Merdeka, yaitu lebih tepatnya pada program studi independen bersertifikat. Ya, saya ikuti di perusahaan Think Sustainability yang bekerja sama dengan Narasinergi dan Think Policy. Di situ adalah perusahaan dengan tujuan untuk menindak tindakan keberlanjutan seperti itu, dan perusahaannya kebetulan berada di Jakarta, tetapi untuk proses pembelajarannya dilakukan secara online ataupun daring. Iya, berarti masih KKN ya sekarang itu. Betul. Oke. Semangat ya Kak Dewi, semoga KKN-nya lancar sampai lulus nanti. Oh ya teman-teman, FYI nih buat kalian, Kak Dewi ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di UNESA loh. Betul Kak? Iya. Iya, alhamdulillah. Mungkin bisa disebutkan atau diceritakan nih ke teman-teman, prestasi apa aja sih Kak yang sudah Kakak dapatkan waktu selama menjadi mahasiswa ini? Oke. Ya, sebelumnya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2021, yaitu sebagai urutan pertama mewakili dari program vokasi yang alhamdulillah juga saya berkesempatan untuk naik ke tingkat nasional. Tetapi pada waktu itu saya gugur di tengah jalan dan tidak sampai ke babak final. Tetapi dari situ akan mengunggah semangat kita dan semangat saya sendiri untuk lebih memberikan yang terbaik untuk kedepannya pada planning-planning kedepannya. Jadi kegagalan itu udah biasa ya teman-teman, jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk kita berhenti ataupun mundur dari apa yang sudah kita lalui, seperti itu. Wah, Masya Allah banget nih Kak Dewi ya. Seperti yang sudah dikatakan Kak Dewi tadi, semuanya itu butuh perjuangan, jadi nggak ada kata gagal ya teman-teman. Kalau kita berjuang itu pasti kita mencapai tujuan kita ya Kak ya. Nah, Kak Dewi ini kan sudah banyak meraih prestasi ya yang sudah disebutkan Kak Dewi tadi. Nah, menurut Kak Dewi sendiri nih, apa sih arti berprestasi itu? Dan seberapa pentingkah meraih prestasi itu menurut Kak Dewi? Oke.
Kalau menurut saya sendiri ya, berprestasi itu adalah bonus. Sedangkan yang paling penting itu adalah prosesnya. Proses kita untuk mau bergerak, untuk mau berinovasi, untuk mau mencoba hal yang baru yang mungkin bisa dibilang itu adalah sebuah tantangan buat kita. Tetapi di situ kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan setiap prosesnya itu akan menjadikan pengalaman yang paling berharga untuk kita dan terutama diri sendiri yang melaksanakan kesempatan itu. Nah, untuk hal ini kalau boleh sedikit cerita. Iya, ya, boleh, Kak. Oke, jadi kemarin itu saya sempat mendapatkan pendanaan di dua kesempatan itu pada pendanaan program kewirausahaan mahasiswa vokasi. Itu adalah program pendanaan kewirausahaan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan di 2 periode. Nah, selain itu dari program kewirausahaan tersebut, itu juga ada kayak puncaknya, itu adalah di kewirausahaan mahasiswa Indonesia, yang kebetulan pada waktu itu tuan rumahnya adalah di Universitas Brawijaya. Nah, kebetulan tim saya juga mendapatkan juara harapan 1, itu sebagai kategori kewirausahaan mahasiswa pada bidang yang pameran produk inovatif seperti itu. Nah, selain itu saya juga tahun 2021 kemarin itu mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Aceh. Itu pada perlombaan The Seven Utu Award. Itu adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh Universitas Teuku Umar di Aceh. Nah, di mana setiap finalisnya itu mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Aceh dan kita akan memperebutkan juara di situ. Selain itu juga saya pernah mengikuti konferensi internasional di mana tuan rumahnya itu adalah di Universitas Tainan di Taiwan. Itu acaranya diselenggarakan secara online juga, tetapi pada waktu itu alhamdulillah saya mendapatkan best paper conference yang saat ini sedang menunggu paper saya dirilis atau dipublish pada Scopus. Masya Allah. Nah, Kak Dewi ini kan udah semester 7 ya, udah sibuk-sibuknya KKN, tapi prestasinya masih banyak banget nih, sampai nasional, internasional. Masya Allah banget, Kak. Ya, semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Amin. Nah, terus tujuan berprestasi menurut pandangan Kak Dewi itu seperti apa? Kan kadang ada banyak nih anak yang berprestasi tapi tanpa kita ketahui ternyata itu tuntutan dari orang tuanya gitu. Oh, oke. Menurut pandangan Kakak tujuannya itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi ya, tujuan saya berprestasi itu yang pertama adalah membanggakan kedua orang tua. Karena di sini mungkin di dunia perkuliahan itu bisa dibilang di sini tuh kita puncak akhir menempuh pendidikan, tetapi nggak akhir juga sih, maksudnya masih ada S2, masih ada S3 seperti itu. Tetapi di sini tuh kayak benar-benar di mana kita bisa kumpul sama teman-teman. Di sini kita juga belum secara individual untuk melaksanakan riset ataupun benar-benar berjuang untuk diri kita sendiri. Tetapi di sini kita jangan sampai melewatkan kesempatan yang mungkin bisa dibilang kayak kesempatan emas banget nih buat kita di usia sekarang ini sebelum pada akhirnya nanti kita akan masuk ke dunia kerja. Jadi untuk tujuan berprestasi itu tak lain adalah untuk membuat sejarah ataupun mengukir sejarah untuk diri kita sendiri, bahwa aku pernah juga tuh untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menurutku tuh sebenarnya sulit untuk didapatkan ataupun kayak nggak mungkin nih gitu. Apalagi kayak mungkin bisa dibilang tuh aku dulu belum pernah untuk naik pesawat, tetapi pada karena tanpa disengaja dan itu juga atas ridho orang tua, pada akhirnya aku bisa pertama kali naik pesawat yang ke Aceh itu. Jadi kayak benar-benar dari prestasi itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang instan dan juga nggak ada sesuatu yang membuang-buang waktu misal atau membuang-buang tenaga, itu enggak. Jadi kalaupun dibilang dalam berprestasi itu mungkin memang ada kayak batu terjal gitu ya Kak. Jadi tapi di situ tuh tetap
pasti akan satu celah di mana kita akan berhasil gitu. Yang penting kita tetap semangat, tetap kompak sama tim, dan komunikasinya dijaga terus kayak gitu sih. Oh iya, berarti prestasi itu untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi iya, jadi nggak ada tuntutan, nggak ada dari orang lain gitu. Terus Kak Dewi ini kan sudah sibuk meraih prestasi ya Kak ya? Udah sibuk kegiatan lainnya juga. Nah, apa Kak Dewi ini juga bergabung atau pernah mengikuti organisasi juga nih Kak? Iya, ada. Waktu itu saya juga organisasi itu penting banget ya menurut saya, dan juga itu sebagai pendorong dan juga apa namanya kayak pelengkap dari prestasi kita gitu. Soalnya kalau dibilang pada bidang mahasiswa berprestasi itu tadi, kita nggak akan bisa lolos ke sampai dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi kalau kita hanya hanya organisasi saja atau hanya berprestasi saja, hanya menang di perlombaan saja tanpa kita punya sesuatu yang mendukung di keduanya gitu. Jadi semuanya tuh memang prestasi dan organisasi itu menurut saya dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Mereka berdua saling melengkapi dan juga bisa saling memberikan dampak positif dan juga nilai positif untuk diri sendiri dan juga untuk kesuksesan kita ke depannya. Oh iya, berarti Kak Dewi ini memang pernah mengikuti organisasi ya? Iya, kalau organisasi yang pernah saya ikuti itu memang di tingkat ormawa. Jadi seperti kayak organisasi mahasiswa jurusan, terus juga di BEM fakultas. Tapi waktu BEM fakultas waktu itu saya hanya ikut di kepanitiaan saja. Tetapi saya juga terlibat dalam BEM universitas pada tahun 2021 kemarin. Itu saya di Departemen Kementerian Riset dan Teknologi, seperti itu. Iya. Seperti yang Kak Dewi sudah katakan tadi, Kak Dewi ini mengikuti beberapa organisasi ya Kak ya dulunya. Terus sejak kapan sih Kakak tertarik untuk mengikuti organisasi itu? Iya, kalau organisasi itu saya sudah tertarik mulai dari awal masuk sebagai maba gitu ya. Iya, jadi waktu ospek dulu kan ospek 2019 itu masih dilaksanakan secara offline. Nah, waktu itu kan di akhir ospek itu pasti ada kayak yang diberikan brosur-brosur sebagai promosi organisasi kayak gitu. Nah, itu saya kebetulan tertarik banyak banget waktu itu. Pernah juga hampir ikut di di organisasi senam aerobik ataupun di organisasi kayak tari kayak gitu. Jadi kebetulan tuh saya orangnya tuh suka dengan dunia seni gitu. Nah, dari situ saya tertarik dan saya berminat untuk ikut di organisasi mahasiswa karena menurut saya di organisasi mahasiswa itu sangat penting untuk mendorong dan juga melatih jiwa kepemimpinan kita, dan juga ikut di organisasi mahasiswa tuh yang paling pasti bisa dibilang kita caper lah ke dosen-dosen gitu. Jadi anak-anak Ormawa tuh pasti lebih dikenal dosen daripada anak yang nggak ikut organisasi ataupun ikut organisasi tapi yang tingkat daerah ataupun di UKM kayak gitu. Jadi kalau Ormawa tuh lebih sering dilibatkan dalam kegiatan dosen juga kayak gitu. Makanya saya tertarik banget waktu itu di Ormawa dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk terpilih dan menjadi bagian dari beberapa organisasi yang saya sebutkan tadi. Iya, hebat banget ya Kak Dewi ini. Di sela-sela kesibukannya masih bisa bergabung di organisasi. Nah, menurut kakak sendiri, seberapa penting sih kita bergabung atau mengikuti sebuah organisasi itu? Iya, kalau menurut saya sendiri ya, dan juga dari hasil pengamatan saya ke teman-teman saya sendiri, itu menurut saya organisasi itu sangat penting. Di mana dalam organisasi itu kita benar-benar dicetak untuk bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, dan juga tidak cengeng dalam segala kondisi. Terus juga kayak kita tuh bisa lebih bijak dalam berpikir dan juga bertindak gitu. Jadi nggak hanya organisasi itu nggak hanya tentang buat mejeng nama itu, tetapi juga organisasi itu memang menjadi pembentuk karakter dan juga pribadi kita untuk jadi seseorang yang bisa lebih tahan banting dan juga nggak mudah
nggak mudah terpatahkan oleh beberapa hal yang bisa membuat kita down kayak gitu. Jadi kayak misal di organisasi itu kalau menurut saya tuh yang paling penting di situ waktu evaluasi ya. Jadi setelah selesai kegiatan itu kan ada evaluasi. Nah, di situ bener-bener kayak kinerja kita tuh dikritik sama orang lain. Terus kayak mungkin yang menurut kita tuh udah benar, kita udah berusaha capek-capek buat mewujudkan suatu acara yang baik, tetapi ternyata kayak menurut teman-teman tuh masih kurang. Nah, di situ kita juga belajar kayak menerima kesalahan dan mengakui kesalahan kita juga, dan juga kayak memperbaiki diri kita sendiri untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Wah, memang bergabung di organisasi itu tidak rugi ya teman-teman, malah memiliki banyak manfaat banget nih, seperti yang udah dikatakan Kak Dewi tadi. Nah, lalu nih, saat kakak menjalani aktivitas bebarengan tersebut, pasti kan butuh proses ya kak ya? Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman nih kak, apa ada kayak semacam kendala atau hambatan gitu dalam menjalani aktivitas yang bebarengan gitu? Oke. Kalau hambatan mungkin yang paling dirasakan tuh pada segi waktu ya, dimana kita harus benar-benar bisa mengatur waktu nih antara waktu kita sendiri untuk diri kita sendiri, kayak misal namanya anak kos ya, pasti kita perlu kayak waktu buat belanja, buat memasak, terus buat mencuci kayak gitu-gitu. Nah, di situ kita juga harus bisa membagi waktu untuk organisasi, yang dimana organisasi itu lebih banyak rapat kayak gitu. Terus juga kita juga harus bisa membagi waktu untuk kita mengerjakan tugas, dan juga kalau memang teman-teman di sini berminat untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga, kita harus semangat nih untuk bisa banyak-banyak membaca. Terus juga pokoknya kalau ingin mengikuti sebuah perlombaan tuh yang paling penting harus benar-benar tahu alurnya kayak gimana, terus juga tujuan dari perlombaan itu apa. Soalnya biar enggak sia-sia gitu. Kita udah meluangkan waktu banyak, udah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan mungkin ada perdebatan juga sama teman-teman tim. Tapi kayak di situ tuh sebenarnya tujuan dari perlombaan yang kita ikuti itu nggak sejalan nih sama apa yang sudah kita tuangkan kayak gitu. Jadi memang harus banyak membaca sih di situ. Nah, itu untuk hambatannya mungkin lebih ke waktu, dan juga kadang kan memang karena terlalu banyak kegiatan jadi kita juga ada stres gitu ya kak. Nah, itu juga gimana caranya kita bisa di sisa waktu yang sedikit itu bisa benar-benar digunakan untuk refreshing. Entah itu setiap orang kan beda-beda ya, mungkin ada yang refreshingnya itu lebih ke tidur, ataupun ada juga yang ke jalan-jalan, ataupun lebih ke mejeng aja nih, cari lihat-lihat cogan atau gimana kayak gitu. Nah, itu kan banyak. Jadi memang mungkin dibilang capek ya capek, mungkin dibilang waktu tidurnya kurang ya kurang, tetapi memang di situ tuh prosesnya kayak gitu. Jadi mulai kita jadi mahasiswa itu memang kita jangan bermanja-manja lagi gitu loh. Nggak ada tuh namanya mahasiswa kayak misal aku jam 9 harus tidur nih, terus sedangkan tugas-tugas kalian tuh belum selesai, ya udah selesaiin dulu baru tidur gitu. Entah nanti akan memotong waktu tidur kalian berapa jam, tapi yang penting keesokan harinya ketika kalian bangun itu kalian sudah seger lagi dan siap untuk melaksanakan tugas di hari berikutnya kayak gitu. Ya, memang menjalani suatu kegiatan itu pasti ada prosesnya sendiri ya kak ya, nggak bisa langsung lancar gitu, pasti ada aja hambatannya. Nah, cara Kak Dewi ini agar tetap produktif menjalani beberapa kegiatan sekaligus seperti olahraga, me time, nugas, dan lain-lain itu seperti apa kak? Oke. Kalau dari aku sendiri tuh yang paling berpengaruh itu adalah teman ya, teman di sekitar kita. Jadi kayak dalam pertemanan itu kan nggak semuanya teman itu bisa mendukung kita gitu. Jadi pasti ada juga kayak teman tuh yang ibarat netizen itu kayak yang suka memprotes, kamu tuh sibuk banget sih,
nggak pernah ada waktu, ditelepon nggak bisa, diajak jalan nggak bisa, kayak gitu-gitu. Itu tuh udah udah sering banget dan memang udah resiko yang harus kita tanggung gitu. Nah di situ memang sebaiknya kita cari temen tuh yang mengerti akan keadaan kita, mengerti tentang kesibukan kita, bisa support kita dalam keadaan apapun kayak gitu. Nah dalam untuk membagi waktu juga itu, kalau saran dari aku lebih baik kita benar-benar bisa membagi waktu dan diusahakan bisa bangun pagi. Itu penting banget sih Kak, soalnya kayak waktu kita bisa bangun pagi itu akan lebih banyak waktu yang kita pakai untuk beraktivitas di hari itu. Jadi misal saja nih, kita bangun itu jam 6, pasti kita di situ udah bisa kayak prepare tentang kuliah. Terus habis itu berangkat kuliah bisa sarapan dulu. Terus juga buat dandan yang pasti itu bisa lebih banyak waktu gitu. Nah sedangkan kalau misal kuliah kita nih jam 8, nah jam 7 kita baru bangun pasti kayak udah kedandapan banget, gedibrak-gedibruk kayak gitu. Nah jadi memang untuk bisa membagi waktu dengan baik itu harus diawali dengan hari yang baik, dengan bangun pagi yang baik kayak gitu. Nah juga jangan lupa nih di saat seperti sekarang ini, meskipun corona udah mulai nggak ada ya, udah pemakaian masker juga udah mulai dilonggarkan, tetapi kita tetap harus diusahakan ada olahraganya, karena olahraga itu penting banget, bukan hanya untuk orang-orang yang lagi diet, tetapi juga olahraga tuh untuk menunjang kebugaran kita dan juga bisa menghilangkan kantuk juga sih aku rasa. Jadi kayak kalau pagi bisa olahraga itu kayak siangnya tuh lebih lebih fresh, masih bisa berpikir dengan jernih gitu. Jadi nggak yang dikit-dikit ngantuk, ada pelajaran dikit ngantuk, ada rapat dikit ngantuk gitu-gitu. Iya. Wah, memang kita harus benar-benar pintar ya membagi waktu kegiatan satu dengan kegiatan yang lain ya Kak ya. Seperti olahraga tadi. Jangan rebahan terus ya guys ya. Olahraga yuk, bisa yuk. Nah, setelah penjelasan dari Kak Dewi tadi nih, tips kita tetap konsisten nih Kak di tujuan awal kita tuh bagaimana. Misal kayak tujuan kita tuh kuliah, tujuan kita tuh organisasi. Nah, supaya kita tetap konsisten itu bagaimana Kak? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, kayak hidup itu sebenarnya harus ada planning. Jadi meskipun pepatah mengatakan mengalir aja seperti air, tapi juga jangan hanya benar-benar mengalir tanpa kita tahu tujuan kemana, ngikutin aja arus, ngikutin aja teman-teman gitu, jangan sih. Karena tujuan itu yang akan membuat kita bisa lebih maju daripada yang lainnya gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain tuh kayak kebanyakan sekarang ya, mahasiswa sekarang tuh kayak udahlah nanti aja lah nugasnya, sekarang hangout dulu lah, nonton dulu lah, kencan dulu lah kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa sih, nggak masalah juga kalau cuma sehari 2 hari kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau setiap hari dilakukan seperti itu akan banyak waktu yang terbuang percuma tanpa kita menyadari oh ternyata tujuan kita tuh masih jauh banget. Dan itu nggak ada step-step yang bisa dikendalikan kayak gitu loh. Jadi untuk bisa konsisten pada tujuan awal itu lebih baik kita bikin peta kayak plan, mungkin kalau di mahasiswa itu lebih ke peta karir, mungkin bisa dibilang kayak gitu, peta karir atau peta perjalanan kita selama kuliah, kayak kita tuh pengen apa aja sih yang ada di kuliah itu dituliskan dan kenapa kita harus mengikuti itu. Jadi misal aku pengen nih organisasi misal kayak gini, aku pengen dong waktu jadi mahasiswa itu aku bisa ikut di BEM, bisa jadi presiden BEM atau bisa nih macarin anak BEM kayak gitu. Nah gimana buat kita bisa macarin anak BEM, yang pastinya kan kita juga harus berorganisasi gitu loh, kayak gimana kita bisa kenal anak-anak BEM kalau kita pun juga nggak ada organisasi, nggak pernah terlihat dimanapun gitu, pasti kayak kita hanya bisa stalking IG-nya dia tanpa kita bisa mendekati dia kayak gitu. Jadi untuk bisa konsisten itu ya berawal dari diri sendiri, kita bikin plan yang baik dan juga kita bikin nih pijakan mana aja yang harus kita lalui, terus juga untuk kedepannya tuh kayak gimana. Jadi sekarang tuh kita jangan berpikir hanya untuk bulan depan aku harus ngapain atau minggu depan aku harus tahun depan aku harus gimana nih, tapi yang harus kita pikirkan 5 tahun ke depan apa yang harus dan udah bisa aku pegang kayak gitu.
Ya, nah gitu ya teman-teman, perlu dicatat tuh. Boleh-boleh saja kita mengikuti banyak kegiatan secara bersamaan nih. Namun kita juga harus mengingat tujuan awal kita itu apa gitu. Iya, betul sekali. Jangan sampai melupakan tujuan awal kita, terus planning kita jadi berantakan. Aduh, itu susah ya. Nah, dari Kak Dewi sendiri nih, cara memotivasi diri kita supaya tidak malas nih Kak, untuk meraih prestasi, untuk belajar, mengikuti organisasi, apalagi kan ini kaum-kaum rebahan semua ini Kak. Oh gitu. Termasuk saya sendiri sih. Termasuk saya juga. Waduh ya, itu gimana nih Kak cara Kakak untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kalau untuk menghindari malas ya, yang pertama tuh gini, kayak kita tuh tubuh kita itu pasti butuh istirahat. Nah, kalau misal udah istirahat terus itu ya coba apa namanya kita ingat-ingat, aduh aku udah semingguan ini rebahan doang, nggak ada kemana-mana, nggak ada aktivitas apa-apa. Pasti kayak kalau emang diri kita tuh udah sebelumnya tuh udah aktif. Terus kayak kita stop dulu karena misal aja kayak pas liburan semester. Nah, liburan semester itu kan panjang ya, ada sekitar sebulan 2 bulan kita benar-benar nganggur di rumah nih. Itu pasti kayak rasanya tuh ada yang beda gitu, kayak ada, aduh apa ya kok aku nggak bisa sih buat cari waktu yang efektif gitu. Nah, pasti dari situ tuh kayak kita mulai cobalah aku scroll-scroll info beasiswa misal kayak gitu, terus atau cobalah aku iseng-iseng lah ikut apa lomba fotografi atau apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita jangkau, dan yang pastinya banyak kok perlombaan yang gratis gitu. Dan juga yang pasti tuh gini, buat memotivasi diri sendiri biar nggak males, apalagi kalau kalian bersemangat nih buat jadi mahasiswa berprestasi, itu kalian harus ingat bahwa mahasiswa itu sebenarnya untuk bisa mencari uang itu nggak harus dengan kerja kok. Jadi dengan kita berprestasi itu pasti ada hadiahnya, di mana kalian mengikuti perlombaan itu minimal 100.000, 200.000 itu pasti ada hadiahnya, dan itu kan lumayan banget ya buat jajan, buat neraktir teman-teman kayak gitu. Nah di situ bisa juga jadi motivasi buat kita nggak malas. Jadi kalau emang udah males, aduh aku males-malesan doang, nggak ada duit lagi, mau beli apa bingung, mau beli skincare bingung kayak gitu. Nah itu ya cobalah kalian berusaha buat produktif dengan motivasi mau cari uang, itu nggak apa-apa. Kayak di awalnya kan emang motivasi kita buat cari uang, buat bisa beli ini beli itu, tapi lama kelamaan motivasi kita itu udah bukan uang lagi, tapi motivasi kita itu lebih ke ternyata banyak ya manfaatnya dalam perlombaan ini. Tuh aku juga jadi kenal banyak orang, dapat temen yang dari luar daerah, terus juga aku lebih tahu potensi diri aku tuh sebenarnya di mana sih gitu. Jadi kalau misal di diriku sendiri ya, itu aku sebenarnya tuh lebih pegang di kewirausahaan secara langsung. Jadi kayak misal bidang wirausaha kan sebenarnya kan banyak, ada yang kayak bisnis plan, ada yang kayak lomba konsultasi desain, atau kayak lomba apa namanya IT atau apa. Nah gitu aku tuh kurang pegang di hal itu. Jadi aku beserta timku itu lebih pegangnya di kewirausahaannya secara langsung. Nah dari situ bisa kita ketahui, oh ternyata tuh aku kalau di bisnis plan atau di teori-teori itu aku kurang menguasai. Jadi lebih baik aku mengembangkan skillku dan aku cukup tahu potensiku ternyata di kewirausahaan, ya udah aku kembangkan wirausaha beserta teman-teman. Kayak gitu. Iya. Semangat ya guys ya, jangan malas. Ayo cari motivasi, cari inspirasi kalian nih. Banyak kok yang bisa dijadikan motivasi kalian. Nah, manfaat apa saja sih yang sudah kakak rasakan, sudah kakak peroleh ketika meraih prestasi, namun juga aktif berorganisasi gitu kak? Oke. Kalau manfaat yang paling terasa tuh pasti kayak kita lebih dikenal ya. Yang pertama kayak teman-teman tuh yang biasanya kayak mungkin dulu tuh pernah ngeremehin, apalagi biasanya tuh gini, kadang tuh teman kita yang dari SMA yang sama atau dari SMP yang sama, dari SD yang sama itu kayak selalu melihat tuh masa lalu, kayak dulu tuh kamu di SMP kayak gini deh, kok sekarang bisa kayak gini, terus kayak
dulu tuh kamu di SMA tuh nggak pernah tuh ikut organisasi, nggak pernah ikut OSIS dan lain-lain. Kok sekarang bisa ikut organisasi, bisa aktif banget? Gimana ceritanya? Gimana tipsnya? Bla 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 gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kita selain dikenal itu juga kita bisa lebih bermanfaat buat teman kita, bisa jadi motivasi juga buat teman kita kayak ya mungkin kamu dulu emang kenal aku waktu aku belum siapa-siapa. Tapi juga di sini aku buktikan kalau aku sebenarnya bisa kok jadi seperti yang kamu kayak dulu atau aku bisa kok lebih dari kamu kayak gitu. Itu bukan untuk sombong juga ya teman-teman, tapi lebih ke untuk membuktikan saja dan juga untuk mengetahui dan juga mengenal diri kita sendiri bahwa ternyata aku juga bisa kayak mereka gitu, nggak hanya yang sebagai mahasiswa duduk di bangku belakang, tetapi juga sekali-kali kalian bisa berdiri di depan untuk speak up dan juga memotivasi teman-teman kalian, bisa bercerita banyak hal, terus juga banyak pengalaman yang bisa kalian peroleh kayak gitu. Itu akan menjadi bekal kehidupan kalian untuk kedepannya gitu. Ya, memang banyak sekali ya manfaat atau benefit yang dapat kita dapatkan waktu aktif berorganisasi. Nah, Kak, semisal nih, kayak kita menjalani suatu organisasi, namun tiba-tiba di tengah jalan kita ngerasa udah nggak cocok nih sama organisasi tersebut, entah itu dari lingkungannya, entah dari faktor orangnya, dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan Kak Dewi sendiri gimana? Apa kita tetap lebih baik melanjutkan atau lebih baik berhenti waktu itu? Oke. Kalau dari aku sendiri ya dalam berorganisasi itu ibaratnya gini. Kalau kamu udah nyemplung ke kolam, ya udah basahin sekalian sampai benar-benar basah, benar-benar sampai masuk angin kalau bisa. Tapi juga jangan sampai jadi gini, kalau di organisasi itu biasanya memang anak-anak yang terlalu nyaman dengan organisasi itu lebih jadi ya udahlah aku organisasi aja tanpa kayak kadang tuh jadi terlalu sering rapat, terus kayak terlalu sering buat mikirin organisasi doang, jadi kayak tugas-tugasnya keteteran, kayak kuliahnya jadi sering telat karena pulang rapat terlalu malam, terus dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang kita nyaman di suatu organisasi itu perlu, tapi juga kadang ketika kita nggak nyaman di organisasi itu sebenarnya lebih baik. Jadi kayak kalau udah nyaman juga jangan terlalu nyaman, kalau nggak nyaman pun juga jangan terlalu benci gitu. Dimana yang udah aku bilang tadi, kalau udah terlanjur nyemplung, ya udah basahin sekalian gitu. Jadi dalam berorganisasi itu kan bukan hanya tentang 1-2 orang yang ada di situ, bukan hanya tentang tugas kamu ke ketua divisinya atau tugas kamu ke ketua organisasinya, tetapi di situ adalah tanggung jawab kamu ke seluruh panitia atau ke seluruh teman-teman organisasi yang ada di situ. Dan mungkin kalau kamu bilang kehadiranku tuh sebenarnya nggak terlalu penting kok di sini, aku nggak ada pun juga mereka bisa jalan. Jangan pernah tanamkan mindset seperti itu dalam diri kalian, karena sekecil apapun kontribusi kalian, entah kalian cuman misal ya jadi perkap, ya biasanya perlengkapan itu kayak nyiapin perlengkapan, cuman riwa-riwi gitu aja, tapi itu sebenarnya penting banget. Bahkan kalau nggak ada perkap, kalau perkap kekurangan orang itu pun juga akan bingung gitu, kayak aduh ini masih belum, ngeprint juga belum, bikin apa juga belum, konsumsi juga belum, dan lain-lain gitu. Jadi sekecil apapun kontribusi kalian itu sangat penting dan juga akan sangat dihargai oleh teman-teman kalian gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau udah terlanjur memutuskan untuk ikut organisasi, kalian udah dipercaya untuk pegang di suatu jabatan, terus tiba-tiba kalian kabur nih atau ngeghosting gitu. Nah itu jangan sih, karena akan merugikan banyak pihak dan juga yang paling penting tuh nama kalian sendiri akan dicap jelek di seluruh organisasi kedepannya kayak gitu. Iya, terus ini kan pasti ada ya orang yang mengikuti banyak organisasi nih Kak ya. Iya. Seperti BEM, Hima, Ormada, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi dia itu lebih fokus ke organisasi dan melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Nah, menurut pendapat kakak nih, gimana nih? Kan Nah banyak itu tadi ya. yang baru dibahas, oke. Nah kalau yang kayak gitu tuh kayak
mungkin juga bisa dibilang itu dari diri sendiri ya. Jadi sebenarnya tuh dalam berorganisasi kita kan juga nggak bisa memaksakan orang itu harus kayak gimana-gimana juga nggak. Tapi yang pasti itu tetap balik lagi ke sistem pertemanan itu adalah yang paling penting gitu. Jadi kalau teman-teman organisasinya itu adalah anak-anak yang rajin, pasti setiap anak yang masuk di organisasi itu akan ngelirik gitu kayak, ih anak itu loh kok bisa sih organisasi tapi juga sambil nugas kayak keren banget kayak gitu. Nah di situ juga bisa menimbulkan keinginan untuk bisa bertindak yang sama dan juga sebaliknya. Kalau di organisasi itu anak-anaknya yang kayak nggak terlalu peduli sama tugas, terus dia juga udah terlanjur nyaman di organisasi itu dengan sistem kehidupannya seperti itu. Nah itu juga harus dievaluasi juga sih sebenarnya. Jadi tetap balik lagi sadar diri dan juga sadar tujuan diri sendiri itu penting banget gitu. Jadi biar apa ya, biar semuanya bisa balance. Jadi memang apa namanya organisasi juga jalan, terus kalian juga lebih dikenal dan juga dekat sama dosen itu juga benar. Terus juga yang pasti itu IPK kalian masih tetap aman sih. Soalnya kebanyakan juga kayak anak-anak yang organisasi itu diklaim sama orang-orang kalau pasti nilainya tuh jelek kayak gitu. Pasti dia tuh anaknya nggak rajin, pasti dia tuh kayak yang suka nongkrong-nongkrong doang nih sama teman-teman organisasinya gitu. Nah jangan sampai kalian juga ikut-ikutan seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa membuat nilai baik diri sendiri di depan orang lain. Itu sih yang paling penting. Ya, jadi kalau kita mengikuti banyak kegiatan seperti organisasi, jangan lupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa juga ya teman-teman. Dan terus nih, apa tanggapan kakak ketika ada seorang mahasiswa yang memilih menjadi kupu-kupu nih kak, kuliah pulang, pokoknya hanya sebatas itu, tidak mengikuti kegiatan apapun gitu. Oke. Kalau menurut aku balik lagi ke setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Nah mungkin aja mahasiswa yang tidak tertarik dengan organisasi itu dia lebih pengen benar-benar mengasah skillnya dan juga bisa dibilang kayak jadi mahasiswa akademik kayak gitu, dimana dia yang paling pinter lah di kelas meskipun dia nggak organisasi atau mungkin bisa dibilang kayak dia juga nggak cukup berprestasi, tapi prestasinya tuh yang ada di kelas. Jadi kayak apa dia tuh selalu jadi nomor satu lah, selalu bisa apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, terus juga selalu IPK-nya tuh yang paling tinggi di kelas kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa banget sih kalau menurut aku, cuman ya balik lagi pas ketika ada kegiatan yang harus dilakukan bersama. Jadi kayak misal aku contohkan di prodi aku sendiri ya. Di prodi aku itu kan ada namanya gelar cipta tata busana. Dan itu emang kayak bisa dibilang tuh salah satu syarat kelulusan gitu. Jadi setiap mahasiswa tata busana itu di akhir apa namanya di semester tua itu harus melaksanakan pagelaran karya, dan itu kita sendiri yang jadi panitianya, kita sendiri yang megang IO-nya, kita sendiri yang jadi show directornya, kita yang apa cari-cari vendor sendiri, kita yang meeting dengan klien sendiri, kita yang hubungin model dan lain-lain kayak gitu. Nah di situ baru di situ tuh kayak kerasa banget manfaat dari organisasinya gitu loh. Jadi yang kayak anak-anak yang nggak pernah ikut organisasi sama sekali itu setiap ada rapat itu pasti ngilang-ngilang. Terus kayak setiap dimintai apa namanya kayak tanggapanmu kayak gimana, atau mungkin kamu ada saran nggak buat permasalahan yang ini tuh enaknya kayak gimana, atau juga gimana nih tentang kegiatan hari ini kayaknya kamu tadi kurang kayak gini-gini deh. Ketika dievaluasi tuh kayak dia langsung mutung gitu loh, kayak apa nggak bisa nerima kata-kata kasar itu. Jadi kayak menurut aku tuh balik lagi organisasi itu sebenarnya penting banget. Cuman kalau emang ada anak-anak yang memutuskan untuk tidak organisasi atau memang kurang tertarik dengan organisasi, ya mungkin karena dia kurang bisa bergabung dengan lingkungan yang ramai, atau mungkin dia juga anak introvert. Nah itu kan memang diri sendiri ya yang lebih tahu gitu, dan kita juga nggak bisa memaksakan kamu harus ikut organisasi, kamu harus sama kayak aku, kamu harus aktif juga di sini, kamu harus kayak gimana gitu, nggak bisa. Jadi memang
yang tahu ukuran dan batasan diri sendiri itu kan kita sendiri, tetapi di situ memang apa ya namanya, toleransi itu juga penting banget gitu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan maunya di ngertiin doang, maunya didengerin doang, tapi juga semuanya tuh punya kesempatan buat didengarkan, punya kesempatan buat diperhatikan, punya kesempatan buat diberi masukan kayak gitu. Jadi kalau misal teman-teman bilang kamu tuh salah, harusnya nggak kayak gini, tuh ya jangan jangan langsung mutung gitu loh, jangan langsung apa namanya marah terus langsung ngilang terus kayak besoknya nggak ikut lagi gitu, jangan sih, karena balik lagi sekecil apapun kontribusi kamu itu akan sangat berarti buat teman-teman di sekelilingmu. Ya, memang kalau ada mahasiswa yang memilih menjadi kupu-kupu itu kita tidak bisa menghakimi ya Kak ya. Iya, betul. Memang itu pilihan, mungkin pilihan mereka, dan juga mungkin bisa meraih prestasi di akademiknya seperti Kak Dewi tadi yang sudah dibilang. Nah, tadi ada mahasiswa yang lebih fokus ke organisasi, terus juga ada yang kupu-kupu. Nah, kali ini mungkin ada orang yang hanya ikut-ikutan saja nih Kak, mengikuti organisasi seperti yang Kak Dewi bilang tadi, kayak temenku ini ikut organisasi ini, aku tak melok rek gitu. Itu gimana? Oh, kalau itu tuh temennya mungkin yang lebih aku salahin ya. Jadi kayak gini, apa dia kan tertarik ikut organisasi karena temennya. Nah harusnya temennya nih yang bertanggung jawab buat bikin dia aktif juga kayak temennya itu kayak gitu. Nah tapi kalau kasusnya tuh dia awalnya ikut-ikutan temennya, terus temennya tuh apa namanya dapat jabatan tinggi misal, terus dia kok nggak dapat jabatan tinggi, akhirnya kayak iri atau kayak kok nggak aku, kok apa ya, kayak kok aku nggak pernah sih diberikan kesempatan buat megang si ini gitu misal, atau kok aku nggak pernah sih dimintai pendapat dan lain-lain, kok aku nggak pernah diajak rapat dan lain-lain. Itu juga apa ya, kadang tuh juga teman-teman organisasinya yang lain itu juga harusnya mendukung gitu. Jadi kayak misal ada teman yang kurang aktif di organisasi itu harusnya kayak dideketin, ditanyain kayak kamu ada masalah apa, terus kayak misal diajak besok ada rapat nih, mau ikut nggak, sekalian aja kita refreshing nongki di mana kayak gitu. Nah kalau tapi kebanyakan tuh emang kayak anak-anak organisasi yang lebih aktif itu kayak cenderung ninggal. Jadi kayak teman-temannya yang di organisasi kurang aktif, kurang peduli sama organisasi, itu kayak ya udahlah urusanmu sendiri gitu. Nah itu sebenarnya juga jelek juga sih kayak gitu. Jadi memang di organisasi itu benar-benar kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa di situ tuh kita satu keluarga, di mana kita satu sama lain tuh saling melengkapi, satu sama lain tuh saling membutuhkan gitu. Jangan apa yang lainnya kayak udah maju duluan terus yang ketinggalan tuh kayak tambah ditinggal lagi gitu, jangan sih, karena nanti ya ujung-ujungnya apa ya akan jadi nggak baik gitu. Jadi lebih baik tetap kita ajak meskipun kayak apa ya butuh effort, kayak kadang tuh ada di rasa diri kita sendiri kayak dia siapa sih kok harus banget diajak gitu, tapi kayak di situ tuh pasti akan nanti ada imbal baliknya kok. Mungkin oh ternyata kamu tuh bisa apa namanya lebih deket sama dia, terus kayak ternyata oh aku ternyata dari sini tuh aku bisa tahu karakter dia kayak gimana, terus kayak ngadepin dia tuh harus kayak gimana buat apa namanya buat bikin dia termotivasi tuh kayak gimana sih, ngajak dia ke hal-hal yang baik tuh kayak gimana gitu. Nah di situ nanti juga apa ya pasti ada hal baik yang balik ke kita kok, meskipun nggak secara langsung tapi mungkin juga akan ada tiba-tiba waktu di jalan kamu butuh pertolongan, ada yang nolongin, atau mungkin tiba-tiba di jalan tuh kayak motor mogok atau apa, harus tiba-tiba ada yang ngasih tahu oh di situ loh bengkelnya, atau ada yang bantuin dorong dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya setitik kebaikan itu pasti akan tetap balik ke kita, kebaikannya lebih baik gitu sih. Ya, seperti yang udah dibilang Kak Dewi tadi ya, kita harus melaksanakan sesuatu itu harus dari dalam diri kita sendiri. Jadi nggak usah ikut-ikutan, jangan asal-asal ikut-ikutan aja, karena masa depan kita juga kita sendiri yang menjalani ya Kak ya. Nah terus selanjutnya saran atau tips untuk memilih organisasi yang baik itu seperti apa Kak dari Kakak sendiri? Oke. Kalau saran dari aku tuh dalam memilih organisasi mungkin kamu coba dulu lah yang pasti, kayak
jangan sok-sokan langsung naik ke yang tinggi gitu, kayak aduh aku tuh sebenarnya cuma pengen di BEM, terus kayak ya udahlah masih maba tuh langsung daftar ke BEM, terus giliran nggak diterima nanti sakit hati gitu, jangan sih. Terus atau enggak udah diterima tapi ternyata merasa keberatan banget nih di BEM, oh ternyata berat banget, terus kayak apa setiap proker tuh orangnya cuma sedikit yang terlibat kayak gitu. Terus apa ya, pokoknya tuh kita mulai coba aja dulu dari yang paling bawah, jadi nggak ada apa ya, nggak ada salahnya juga kok kita mulai dari bawah gitu. Itu juga bisa apa ya, bisa dihitung sebagai cara kita untuk adaptasi gitu. Jadi dari bawah dulu, nanti mulai naik ke atas tingkat fakultas, mulai naik lagi tingkat apa namanya, tingkat universitas, atau juga bisa ditambahin juga di organisasi eksternal kayak ikut apa namanya, organisasi kepedulian sosial atau apa, dan juga ikut ormada juga bisa kayak gini. Nah itu juga apa ya, perlu juga gitu loh. Jadi jangan kita hanya apa ya, pengen satu tujuan tapi langsung aja gitu, langsung loncat ke tujuan itu, tapi juga kita nikmati aja step-stepnya. Soalnya juga dari situ akan membuat kita lebih nyaman dan juga lebih bisa beradaptasi, lebih menguasai kondisi, lebih tahu, oh ternyata alurnya kayak gini loh, oh ternyata memang di organisasi ini tuh kita tuh harus dididik secara mandiri, kita harus bisa apa namanya, survive sendiri, harus bisa mengerjakan prokernya dengan sedikit uh, sumber daya manusia, yang dimana kita berarti harus lebih banyak mengeluarkan tenaga, harus bisa lebih solid lagi sama tim-tim yang lainnya kayak gitu sih. Jadi buat memilih organisasi itu pilihlah sesuai tujuanmu, pilihlah sesuai yang menurut kamu akan bikin kamu nyaman dan kamu bisa berkembang di situ. Ya, itu dicatat ya teman-teman. Cara nih, tips atau cara kita mengikuti organisasi yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, sebelum penutupan nih Kak nih, harapan Kakak ke depannya itu apa, dan pesan untuk semua orang, khususnya sesama mahasiswa nih kita. Oke. Kalau harapan aku tuh mungkin yang paling banyak tuh ke teman-teman yang masih apa namanya, masih semester di bawah ya. Jadi kayak misal masih maba, masih semester 3, semester 5 itu apa ya, belum terlambat banget kok buat apa, buat memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi harapan saya tuh para mahasiswa sekarang, apalagi yang kemarin terkena dampak Covid itu kayak pasti udah lebih banyak lah ya rebahannya, udah sampai bosen gitulah harusnya. Nah di situ harusnya mulai aktif lagi sekarang, udah mulai kuliah juga offline kayak gitu, harusnya kita udah mulai nih semangat buat cari-cari sesuatu yang baru, buat mencoba sesuatu hal yang baru, buat mengumpulkan pengalaman-pengalaman baru, dan juga memperbanyak relasi yang baru kayak gitu. Nah dengan cara apa? Dengan cara berorganisasi, dengan cara kita berprestasi juga, mengikuti banyak perlombaan, mencoba apa kayak aktif juga, misal ada seminar-seminar dan lain-lain. Karena mungkin apa ya, dalam menuju ke kelulusan itu kan ada banyak juga persyaratan yang harus dikumpulkan. Itu ada juga sertifikat, pengumpulan sertifikat, terus juga apa, kemampuan bahasa Inggris dan juga lain-lain. Nah di situ tuh kalian meskipun masih maba itu jangan pernah bilang alah masih lama kok, aku lulus masih 3 tahun lagi, aku lulus masih 4 tahun lagi. Itu jangan, karena dalam mengumpulkan semua itu nggak bisa langsung instan 1 minggu langsung selesai semua, gitu nggak bisa. Jadi apa ya, untuk bisa lulus dengan baik yang pastinya itu juga harus diikuti dengan apa namanya, persiapan yang baik, terus juga dibarengi dengan banyak pengalaman, dan juga apa ya, kayak skill-skill yang bisa mendukung kalian waktu udah lulus gitu. Jadi misal kalian udah lulus nih, terus kalian mau memutuskan untuk bekerja, itu CV kalian akan lebih bermanfaat dan akan lebih berat bobotnya kalau dilihat tuh, oh anak ini ternyata tuh aktif organisasi, oh anak ini ternyata tuh banyak juga prestasinya, oh anak ini ternyata sangat berpotensi ya di bidang yang ini gitu. Jadi itu kayak apa ya, para perusahaan mau menerima kalian itu lebih yakin gitu loh, ketika saingan kalian itu banyak. Nah di situ tuh pentingnya kenapa kita harus berorganisasi, kenapa kita harus apa namanya, berprestasi, kenapa kita harus
banyak pengalaman kayak gitu. Nah, mungkin juga termasuk di perkuliahan itu kalau ada kesempatan kalian bisa ambil mata kuliah yang banyak. Jadi kayak misal kadang kan ada tawaran SKS ikut di prodi lain kayak gitu. Itu kalian ikut aja nggak apa-apa gitu. Soalnya memang awalnya tuh memang capek, tapi semua itu pasti akan terbayar di kemudian hari. Itu sih, Kak. Semoga harapan-harapan Kak Dewi ke depannya ini bisa terwujud ya Kak ya, amin. Dan juga semangat buat teman-teman mahasiswa buat ngejalanin kesehariannya juga ya. Nah, tidak terasa nih Kak ya, waktu sudah berlalu dan telah tiba di penghujung acara podcast. Nah, dari perbincangan kita hari ini bersama narasumber hebat kita, Kak Dewi, kita bisa mengetahui nih bagaimana tips cara kita berorganisasi yang baik dan benar dan juga tips meraih prestasi nih Kak ya. Iya, betul. Semua itu juga butuh proses dalam menjalaninya, tidak langsung instan ya Kak ya, seperti yang Kak Dewi bilang tadi. Nah, sudah saatnya kami pamit undur diri. Tapi jangan khawatir, teman-teman bisa menantikan episode-episode Formato Podcast selanjutnya yang tidak akan kalah seru. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dewi karena telah bersedia dan berkenan menjadi narasumber di podcast kami. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Pokoknya semangat untuk kalian semuanya. Ya, Perjalanan kalian masih panjang dan kalian masih punya banyak kesempatan untuk bisa meraih apa yang kalian inginkan. Ya, betul sekali. Semangat ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih, jangan lupa follow Instagram Formato @formato_unesa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Formato Unesa. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian sampai di sini. Jangan lupa nonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.